Halo teman-teman santuy sekalian, kita kembali lagi dalam rekap Pendekar Pedang Ular Emas bagian ke-6. Setelah berterima kasih juga meminta maaf, Kui Shinsu pamit dengan pil sakti penyembuh yang dia dapatkan. Cheng Ze diundang Meng Po Fei untuk tinggal beberapa hari di sana dalam merayakan acara ulang tahunnya. Sementara itu, penasehat Lian bersama Xiao Hui, Cui Ximin, dan Bibi An tiba di Henan untuk bertemu dengan para kawanan pemberontak setempat. Pelayan yang menyambut mereka sempat menanyakan di mana keberadaan Jenderal Liu Fangliang yang tidak kelihatan. Pelayan itu lalu mengabarkan istri dari Lian yang tengah dalam perjalanannya ke sini. Tak lama, Hong Liangce benar-benar tiba di sana dan bersua dengan suaminya itu. Pelayan tersebut ternyata adalah seorang mata-mata pengkhianat yang bekerja kepada An Qianqing. An Qianqing menghimbau agar pelayan itu melaporkan setiap pergerakan para pemberontak. Singkat ceritanya, aksi pengkhianatan pelayan mata-mata itu berhasil dibongkar. Namun hal ini tidak menghentikan An Qianqing yang mengawasi pergerakan mereka. Kala itu Bibi An bersama Cui Ximin dan An Xiaohui tercegat oleh An Qianqing yang mengepung mereka. An Qianqing memanggil putri kandung yang sudah sangat lama tidak dilihatnya itu, tetapi Bibi An meminta anaknya untuk tidak percaya terhadap ucapan An Qianqing. Pertempuran pun pecah di mana An Qianqing hanya mengawasi para pengawalnya untuk menangkap mereka semua. Dalam kemelut itu, An Xiaohui berhasil meloloskan diri. Sementara Cui Ximin dan Bibi An ditangkap menjadi sandera. Sikap An Qianqing begitu perhatian kepada istrinya, tetapi istrinya tidak mau menerima semua kebaikan suaminya itu. Rupanya Bibi An menyalahkan suaminya atas kematian ayahnya 10 tahun yang lalu. Walau An Qianqing tidak bertanggung jawab secara langsung atas kematian mertuanya, tetapi mertuanya itu dibunuh oleh pengawal kekaisaran, sehingga semenjak itu Bibi An membawa putrinya meninggalkan suaminya. Bujukan demi bujukan dilakukan oleh An Qianqing yang masih sangat menyayanginya, tetapi Bibi An tetap menolak untuk berbaikan. Di kediaman Meng Po Fei, rombongan Cheng Ze meminta pamit mereka setelah tinggal beberapa hari di sana. Ting Yao berterima kasih kepada Cheng Ze yang telah mengajarinya beberapa jurus kungfu. Pamitnya mereka ini dipercepat ketika An Xiaohui yang tiba memberitahukan ibunya dan Cui Ximin yang ditangkap oleh pengawal kerajaan. Bergegas mereka yang tiba di Henan lalu membuat rencana penyelamatan di mana mereka akan mencoba untuk menyusuri dan memeriksa setiap pos pengawal kerajaan yang tersebar di berbagai titik. Setelah beberapa waktu, rombongan Cheng Ze tiba di salah satu titik konsentrasi tempat berkumpulnya cukup banyak pengawal kerajaan yang bertindak semena-mena terhadap rakyat biasa. Cheng Qingchu yang diintimidasi sempat menarik lengan seorang pengawal dan aksi itu dihentikan oleh Aciu yang tiba di sana. Semuanya cukup kaget saat melihat Aciu mengusir para pengawal ini. Aciu lalu menyapa gurunya dan yang lainnya meminta maaf karena dia yang pergi tanpa berpamitan dulunya. Terhadap Cheng Ze, Aciu mengatakan dia yang tidak jadi pulang ke rumah, namun dia juga tidak ingin mengikuti rombongan Cheng Ze. Aciu hanya menahan air matanya ketika ditanyakan hubungannya dengan para pengawal kerajaan itu, lalu dia pun kembali meminta pamitnya. Melanjutkan misi mereka untuk mencari Bibi An, Wenqing menyayangkan Aciu yang suka tiba-tiba pergi tanpa berpamitan dengan mereka. Cheng Ze yang tampaknya galau, kemudian beralasan untuk pergi mengecek ke depan. Nyatanya dia malah memutar di sekitaran untuk mencari Aciu. Sekali lagi Cheng Ze berusaha membujuk Aciu untuk ikut bersamanya, tetapi tawaran itu tetap ditolak. Sebagai gantinya, Aciu diminta untuk memainkan sebuah tiupan lagu untuknya. Lalu Aciu pun melanjutkan perjalanannya setelah melihat beberapa pengawal yang mengejar ke arahnya. Pengawal An Qianqing yang bertemu dengan guru Aciu kemarin melaporkan hal ini kepada tuannya yang kemudian memberikan instruksi agar mereka memperketat penjagaan terhadap sandera. Esok malamnya Cheng Ze berhasil menemukan pos yang menyandera Bibi An. Dia menyelinap bersama Hu Qinan, namun seketika itu pula mereka langsung terkepung oleh An Qianqing yang memang telah membuat persiapan untuk menjebak mereka. Pertempuran pun pecah di mana rekan Cheng Ze yang lain segera bergabung membantu misi penyelamatan itu sambil dikeroyok oleh banyaknya musuh di hadapan mereka.
Bibi An maupun Cui Ximin berhasil diselamatkan, sementara Cheng Ze yang bertaruh nyawa dengan An Jianjing dikagetkan oleh Aciu yang meneriakkan namanya dari lantai 2. An Jianjing yang terkejut menyapa Aciu dengan panggilan Tuan Putri sehingga Cheng Ze dan semua orang yang di situ akhirnya menyadari jati diri sebenarnya dari Aciu. Dalam kekagetannya itu, Cheng Ze berhasil kabur dari An Jianjing yang menyerangnya secara diam-diam. Usai itu, Cheng Xingchu pun menceritakan bagaimana dulunya Aciu bisa dijadikan sebagai muridnya. Dulunya karena dia mendukung ayah Cheng Ze, dia juga hendak dibunuh oleh kaisar. Namun permaisuri memohon ampunan untuk nyawanya. Kemudian berdasarkan sebuah ramalan yang meramalkan bahwa Aciu yang tidak bisa hidup di istana, maka Kaisar Chongzhen menyetujui putrinya ini dijadikan sebagai murid Cheng Xingchu. Jadinya selama bertahun-tahun boleh dibilang Aciu ini dididik dan dibesarkan oleh Cheng Xingchu. Lalu Cheng Ze diberitahukan sebuah kabar yang cukup mengancam dari Bibi An, bahwasannya Kaisar telah mempersenjatai pasukannya dengan 10 meriam untuk melawan para pemberontak. Surat yang dikirimkan oleh penasihat Lian juga mengabarkan soal meriam tersebut. Akhirnya Cheng Ze memutuskan untuk melacak dan mencegah agar meriam yang tengah ditransportasikan ini kelaknya tidak akan menjadi ancaman bagi kelompok mereka. Dari informasi Lian itu, mereka melacak jejak-jejak meriam tersebut dan terlihatlah begitu banyaknya meriam yang terparkir di sebuah kedai minum. Mereka yang ingin masuk ke dalam kedai itu dicegat oleh seorang penerjemah yang mengatakan seluruh kedai itu telah direservasi oleh tuannya. Tuannya Peter yang keluar ke sana memberitahukan penerjemahnya untuk tidak mencegah tamu lainnya masuk. Tiba di dalam, Cheng Ze dan kawanannya melihat 2 orang bule lagi. Mereka adalah Ruklin dan Raymond. Ketiganya adalah orang Eropa yang menjual meriam kepada kerajaan Ming. Si penerjemah yang berlaku kasar pada pelayan di kedai itu diberikan pelajaran oleh guru Aciu. Lalu keributan itu membuat Raymond yang marah menembakkan pistolnya 2 kali. Wen Qing yang melabrak kelakuannya yang tidak sopan, malah topinya kembali ditembak oleh Raymond. Sedikit perdebatan terjadi di antara Raymond dan Peter, lalu Raymond mengajak Wen Qing untuk berduel pedang. Cheng Ze pun meminta Wen Qing untuk memberikannya sedikit pelajaran. Tak sulit bagi Wen Qing untuk mengalahkan Raymond, sehingga para prajurit kerajaan Ming yang mengawal ketiga orang Eropa ini masuk ke sana dan mengacungkan senjata mereka, tetapi Peter menenangkan agar prajurit ini untuk mundur. Usai itu terlihat Raymond menggoda Ruklin yang merawat lukanya. Godaan itu ditolak beriringan dengan Peter yang masuk ke sana. Raymond hanya bisa pergi dengan kesal, sementara terlihat Ruklin dan Peter yang bermesraan satu sama lainnya. Esoknya Wen Qing ngambek soal Ruklin yang menurutnya pakaiannya terlalu terbuka ini. Wen Qing yang suka cemburuan juga menuduh kakak Cheng Ze telah terpukau oleh wanita itu. Tak diduga-duga setelahnya Cheng Ze malah mendapatkan laporan Wen Qing yang tiba-tiba menghilang dari penginapan. Setelah mencarinya ke beberapa tempat, mereka menemukan Wen Qing yang disandera oleh ketiga orang bule ini. Dengan cepatnya terjadilah baku hantam di mana rombongan Cheng Ze hanya bisa mengambil posisi bertahan dengan bersembunyi maupun menghindari tembakan pistol dan senapan dari para lawan. Apesnya bokong biksu Wiseng dilahap oleh timah panas pada detik-detik terakhir. Beruntunglah tangan handal dari Hukuinan berhasil mengeluarkan peluru itu, sementara Yiseng yang malu hanya bisa mengusir teman-teman yang menjenguknya. Usai itu rombongan Cheng Ze mulai menyadari betapa hebatnya senjata api dari orang barat. Dari segi kecepatan dan kekuatan, jelas senjata api itu lebih hebat dari senjata apapun yang mereka miliki. Hukuinan yang memiliki ide kemudian mengajak Cheng Ze untuk mencuri beberapa pucuk pistol dari mereka. Kala itu Peter dan Raymond tengah beradu anggar dalam persaingan mereka untuk memperebutkan cinta dari Ruklin. Raymond yang dikalahkan malah bermain licik, dia menarik sebuah jebakan yang membuat Peter tak berkutik. Beruntungnya Cheng Ze yang menyelinap ke sana menyelamatkan nyawa Peter yang hampir dihabisi oleh Raymond. Sementara setelah itu, Hukuinan memperlihatkan 2 pucuk pistol yang telah berhasil dia curi dari mereka. Saat para orang Eropa ini melanjutkan perjalanan, rombongan pemberontak telah menyiapkan rencana penyergapan. Terhimpit oleh penyerangan itu, Raymond yang emosional malah memaksa untuk menyerang balik, sehingga dia pun tewas tertembak oleh anak panah, di mana hal ini membuat Peter melakukan penyerahan diri.
Atas penyerahan diri itu, Cheng Xingchu melepaskan Peter, Rooklyn, dan semua prajurit yang ada di sana. Sebagai ucapan terima kasih, Peter menitipkan sepucuk pistol dan sebuah peta untuk dihadiahkan kepada Yan Chengzhe yang telah menyelamatkan nyawanya. Peter menjelaskan itu adalah peta yang dia buat dalam perjalanannya ke Cina ini, di mana di dalam peta itu menunjukkan sebuah pulau yang sangat indah yang bisa dijadikan sebagai tempat tinggal idaman bagi siapapun. Dia dan Rooklyn pun meminta pamitnya dari rombongan pemberontak. Peta tersebut kemudian diberikan kepada Chengzhe, dan dengan selesainya misi merampok meriam ini, Chengzhe memutuskan untuk tidak bergabung dengan Yang Mulia Chuang dalam menyerang Kaisar Chongzhen. Dia malah ingin menuju ke kerajaan Qing untuk membunuh Kaisar Huang Taiji. Hong Shenghai yang pernah bekerja kepada Qing memberikan ide bahwa Chengzhe bisa menyamar untuk menjadi anak buahnya. Dan sebelum berangkat melakukan misi berbahaya itu, Wen Qing menangis dan cemas dengan keselamatan Chengzhe. Tetapi Yan Chengzhe yang terlalu percaya diri meyakinkan dia akan baik-baik saja dan akan berhasil dalam misinya tersebut. Sementara itu di istana kerajaan Ming, Putri Changping yang telah kembali ke istana tengah melepaskan kerinduannya kepada Chengzhe dengan melukis. Dia yang pergi untuk menemui ayahnya dicegah oleh Kasim pelayan yang meyakinkan bahwa sang baginda sedang tidak dalam mood yang baik. Dia memohon agar Tuan Putri tidak mengusik ayahnya karena dia takut dirinya yang akan menerima hukuman. Lalu Kaisar Chongzhen yang tampak depresi dan stres ini memanggil Kasimnya masuk ke dalam. Kaisar menceritakan tentang sebuah mimpi yang dialaminya, di mana menurut si Kasim mimpi dari sang baginda ini adalah pertanda buruk bagi jatuhnya kerajaan Ming. Pada sisi lain, Hong Shenghai pada akhirnya membawa Chengzhe menemui Dorgon. Dorgon adalah seorang pangeran kerajaan Qing yang masih setengah bersaudara dengan Kaisar Huang Taiji. Untuk memberikan kesan yang baik, Chengzhe yang menyamar memberikan sebuah pistol dan menceritakan kehebatannya. Dorgon yang mencoba senjata itu bisa melihat dan merasakan sendiri betapa hebat dan lihainya sebuah pistol. Namun hal ini tidak cukup untuk memberikan impresi agar Chengzhe maupun Hong Shenghai untuk dipertemukan dengan Kaisar Huang Taiji. Dengan nekat, Chengzhe malah memaksa untuk menyelinap langsung ke dalam istana. Dari langit-langit di koridor, dia mengintai Kaisar Huang Taiji yang tengah berunding dengan para petingginya. Sebagai catatan, kerajaan yang dipimpin oleh Huang Taiji pada era ini sudah menjadi kerajaan dinasti Qing dan tidak bisa disebut sebagai dinasti Jin akhir lagi ya teman-teman. Kalau dipanggil dinasti Jin akhir, itu adalah pada saat eranya ayah Chengzhe. Setelah ayahnya Chengzhe mati, Huang Taiji mengganti dinasti Jin akhir ini dengan menyebutnya sebagai dinasti Qing, sekaligus memanggil mereka sebagai bangsa Manchu. Sebagai kaisar pertama dinasti Qing, Huang Taiji juga bisa disebut sebagai Hong Taiji. Jadi mau disebut Huang Taiji boleh, mau disebut Hong Taiji juga boleh. Tapak Huang Taiji dan para menteri-menterinya ini sangat melek dalam hal sejarah. Tidak hanya tahu bagaimana kegagalan nenek moyang mereka dalam memimpin Cina, mereka juga tahu kenapa Mongolia dengan dinasti Yan gagal dalam memimpin daratan tengah. Huang Taiji cukup yakin dengan kerajaan Ming yang bakalan berhasil dia kuasai. Dia menunjukkan kesalahan-kesalahan Kaisar Chongzhen seperti halnya membuat para rakyat kelaparan. Dan dari ini dia mengingatkan menterinya ini bila nanti mereka berkuasa, semua rakyat haruslah diberikan kemakmuran. Tiba-tiba Chengzhe menerobos masuk untuk membunuh Huang Taiji. Walau terlihat meyakinkan, aksi Chengzhe tentunya tidaklah mudah. Belasan prajurit berhasil mencegah aksi itu, sementara Kaisar Huang Taiji segera dibawa keluar dari sana. Pengawal-pengawal kekaisaran mulai berdatangan dan lawan yang harus dihadapi Chengzhe semakin lama semakin banyak. Meskipun demikian, Chengzhe pada akhirnya berhasil menerobos para pengawal yang mengeroyoknya ini dan melancarkan serangannya tepat ke hadapan Huang Taiji, tetapi Yi Shenzhen muncul di sana dan menghentikan aksinya itu. Dikeroyok oleh Yi Shenzhen dan juga formasi rantai dari para petarung elit kerajaan, Yan Chengzhe pada akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan Huang Taiji yang menanyakan namanya. Yi Shenzhen memberitahukan orang ini adalah putra dari Yan Chonghuan, lalu sang kaisar pun menyatakan kekagumannya kepada Yan Chonghuan yang dulu berperang melawannya. Huang Taiji mengatakan seharusnya Chongzhen tidak membunuh Yan Chonghuan. Kala itu dia dan Yan Chonghuan telah mencapai kesepakatan damai.
Namun karena kesepakatan damai itu pula yang menjadikan sebagai salah satu alasan bagi Chongzhen untuk mengeksekusi mati Yan Chonghuan. Yan Chonghuan disalahkan karena dinilai tidak pantas untuk membuat kesepakatan damai dengan negara lain. Huang Taiji mengaku dia adalah teman bagi ayah Chengze, justru Chengze seharusnya membunuh Kaisar Chongzhen. Chengze mengatakan dia akan membunuh Chongzhen maupun Huang Taiji. Lalu Huang Taiji memanggil Chu Tashou, menyerahkan Chengze untuk diurus oleh Chu Tashou. Sebagai catatan, Chu Tashou ini adalah mantan anak buah dari ayah Chengze. Kabar tertangkapnya pembunuh yang ingin membunuh kaisar ini tiba ke kuping Wen Qing yang mencemaskan dan ingin menyelamatkan kakak Yan. Tiba ke kediamannya, Chu Tashou meminta anak buahnya melepaskan rantai pada tubuh Chengze lalu mengusir mereka semua pergi. Dia malah memanggil Chengze sebagai tuan muda, menunjukkan loyalitasnya yang tidak berubah kepada ayah Chengze. Dulunya Chu Tashou ini kalah dalam berperang dengan Manchu, makanya dipaksa menyerah dan bekerja di bawah Kaisar Huang Taiji. Chu Tashou memberikan sup ayam sambil meyakinkan Chengze bahwa dia tidak akan mencelakainya. Wen Qing sementara itu malah menerobos ke kediaman Chu Tashou. Chu Tashou keluar menemui Wen Qing yang terkepung dan menenangkannya. Lalu dia masuk lagi dan ingin melepaskan Chengze pergi. Namun Chengze malah tidak mau kabur karena jika dia berbuat demikian, maka Chu Tashou lah yang akan dihukum mati oleh Kaisar Huang Taiji karena telah melepaskan seorang tawanan pembunuh. Chu Tashou menyatakan dia seharusnya sudah mati dari perang semenjak belasan tahun yang lalu. Kini dia yang memiliki kesempatan untuk membalas budi baik ayah Chengze. Dia rela melakukannya sekalipun nyawanya sebagai taruhannya. Chengze yang tetap menolak meminta Chu Tashou untuk membawanya ke hadapan Huang Taiji agar dia melakukan penyerahan dirinya. Melihat Chengze yang keras kepala, Chu Tashou pun hanya bisa menyetujuinya. Dia membawa Chengze keluar dari kota beralasan kalau Kaisar Huang Taiji yang akan mereka temui tengah berburu di luaran. Namun setelah menjauh dari kota, dia mengungkapkan kebohongannya lalu meminta Chengze untuk pergi dari sana sambil menyatakan salam perpisahannya. Sedikit berjalan ke depan, Chengze akhirnya bertemu dengan Wen Qing yang telah menunggunya dan menyambutnya dengan air mata sukacita. Usai itu, Chengze menyampaikan ketidakmengertiannya tentang alasan Kaisar Huang Taiji yang menitipkannya di bawah pengawasan Chu Tashou. Dia yakin Kaisar pastinya mengetahui Chu Tashou akan melepaskannya, namun dia tidak yakin dengan motif sang Kaisar. Chengze menebak, Huang Taiji mungkin ingin membuat Chu Tashou berhutang padanya dan kelak bisa setia kepadanya. Pada sisi lain, Huang Taiji juga ingin mengambil simpati dari dirinya. Meskipun demikian, Chengze yang barusan lolos dari maut malah memutuskan untuk menyelinap kembali ke istana dalam menuntaskan misinya untuk membunuh Kaisar. Paling tidak dia ingin menyelamatkan Chu Tashou dari hukuman sekaligus mengambil kembali pedang ular emasnya yang disita oleh Yi Chengze. Setelah membuat rencana itu, Hukuinan membantu Chengze menyelinap ke dalam istana. Kala itu Yi Chengze tengah menikmati malam indahnya bermantap-mantap dengan seorang wanita. Dengan keterampilan mencurinya, Hukuinan berhasil mencuri pedang ular emas yang tergeletak di atas meja. Tak hanya sampai di sana, dia yang iseng juga mencuri baju Yi Chengze. Tapi aksinya ini sempat membuat suara sehingga membuat Yi Chengze yang hanya bermodalkan selimut mengejarnya keluar ke sana. Di sana, Chengze membuka penutup wajahnya dan melakukan pembalasan dendam terhadap Yi Chengze yang tentunya tidak bisa berbuat banyak. Sambil bertarung, Yi Chengze menjaga agar selimutnya tidak jatuh. Setelah mempermalukan dan melukainya, Chengze yang ingin melepaskannya dilarang oleh Hukuinan, tetapi Yi Chengze dengan cepatnya kabur dari sana sebelum Chengze berubah pikiran. Di bagian lain istana itu, Kaisar Huang Taiji tengah menikmati acara pertarungan gulat para prajuritnya. Sementara di sisi istana lainnya lagi, Pangeran Dorgon tengah berselingkuh dengan salah satu selir Huang Taiji. Dorgon meyakinkan Huang Taiji tengah asik menonton acara gulat. Namun Yi Chengze yang dikejar oleh Chengze ini lari ke hadapan Huang Taiji dan pingsan di depan sang kaisar. Hal ini membuat Huang Taiji panik dan berjalan kembali ke istananya sambil dibayang-bayangi oleh Chengze dan Hukuinan yang mengawasi secara diam-diam. Begitu tiba dan masuk ke dalam kediamannya, beberapa saat kemudian Dorgon berlari keluar dan meneriakkan Kaisar Huang Taiji yang telah tewas di tangan pembunuh. Scene memperlihatkan Huang Taiji yang telah tak bernyawa dan prajurit-prajurit yang meneriakkan meninggalnya sang baginda sehingga Chengze dan Hukuinan pun cabut dari sana. Chengze lalu memberitahukan kabar itu kepada Wen Qing dan juga Hong Senghai bahwa dengan kematian Huang Taiji ini maka seharusnya tidak akan ada orang lagi yang bisa menghukum Chu Tashou yang telah melepaskannya. Chengze menduga Pangeran Dorgon lah yang telah membunuh Huang Taiji.
Sementara itu di istana kerajaan Ming, Chongzhen tengah pusing dengan berbagai permasalahan yang dialaminya. Dia mendapatkan laporan perang yang terjadi di mana-mana, bukan hanya melawan bangsa Qing, tetapi mereka juga harus berperang melawan para pemberontak di berbagai titik. Hal ini menyebabkan negara miskin dan krisis ekonomi terhadap kerajaan. Aciu atau putri Changping yang mengunjungi ayahnya setelah itu menasihati agar ayahandanya tidak berperang terhadap para pemberontak. Namun hal ini membuat Chongzhen naik pitam melabeli putrinya sama seperti para pejabat lainnya yang selalu menantangnya. Dia mengusir Changping lalu melampiaskan emosinya terhadap Kasim pelayannya yang dia siram dengan secangkir teh. Pada saat itu, Cheng Ze dan para kawanannya telah datang ke ibu kota Beijing. Fuxin yang sempat melihat mereka kemudian memberitahukan hal ini kepada Pangeran Hui yang tengah berlatih ilmu pedangnya. Pangeran Hui meminta Fuxin untuk mencoba mendekati dan membujuk Cheng Ze agar bekerja untuknya. Kala itu rombongan Cheng Ze diantarkan hadiah oleh seseorang yang menyembunyikan identitasnya. Setelah diselidiki, mereka mengetahui orang yang mengirim hadiah itu adalah Tuan Shan. Tak tahu alasan Tuan Shan memberikan mereka hadiah, Wen Qing pun mengerjai orang itu di mana dia mencuri dari beberapa orang, lalu menempelkan poster Tuan Shan sebagai pelakunya. Alhasil Tuan Shan yang bermata satu ini pun datang untuk memperkenalkan dirinya kepada Cheng Ze. Dia adalah seorang pejabat kerajaan yang katanya belakangan ini uang kas negara yang dijaganya ini dicuri oleh pencuri. Awalnya dia mengira Cheng Ze dan kawanannya yang melakukan hal tersebut, namun setelah memastikan bukan Cheng Ze pelakunya, dia yang merasa bersalah lalu secara diam-diam mengirimkan hadiah untuk kawanan Cheng Ze. Untuk itu dia memang tidak memiliki motif apapun terhadap Cheng Ze, tetapi karena posternya ditempel di mana-mana, dia pun datang ke sini untuk meminta penjelasan dan Wen Qing pun muncul di sana sambil mengakui keisengannya ini. Tak lama pengawal Tuan Shan ini pun kembali melaporkan bahwa uang kas negara yang mereka jaga kembali dicuri oleh pencuri. Beberapa waktu berlalu, Cheng Qingchu yang ada di tengah ibu kota ingin mendamaikan beberapa orang yang tengah berselisih. Tetapi dia dengan tiba-tibanya diserang oleh orang-orang itu dan muncullah seorang wanita berkungfu lumayan tinggi yang menanyakan apakah Cheng Qingchu adalah bawahan dari pendekar ular emas. Guru Aciu ini lalu diserang oleh wanita itu hingga terluka dan terkena racun yang cukup berat. Beruntungnya Cheng Qingchu yang melancarkan serangan balik dengan senjata rahasianya berhasil kabur dari sana. Sementara itu, Cheng Ze dan Wen Qing yang tengah bersama ini bertemu dengan seorang lelaki aneh yang meminta arak dari mereka. Lelaki itu rupanya tengah mengincar seekor ular emas. Ular beracun yang sempat menggigit itu berhasil ditangkap oleh lelaki itu, di mana Cheng Ze yang berbaik hati meminjamkannya kata es untuk menawarkan racun. Namun kata es itu malah dikantonginya dan mau dia bawa pergi dari sana. Lelaki itu baru mengembalikan kata es tersebut setelah Wen Qing merebut ular emas yang dia tangkap. Kemudian mereka bertemu dengan beberapa prajurit yang mengejar dua orang berbaju merah. Lelaki itu membunuh salah seorang prajurit dan pergi bersama dua orang berbaju merah itu. Merasa ada yang aneh, Cheng Ze dan Wen Qing mengejar lelaki itu yang menghilang dari balik sebuah mansion. Tak ada pintu di mansion itu, sehingga Cheng Ze pun memanjat naik bersama Wen Qing dan tiba-tiba mereka diserang oleh formasi bendera yang sangat aneh. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih untuk setiap like, komen, share, maupun subscribe yang teman-teman berikan. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai selesai. Kita berjumpa lagi pada recap bagian selanjutnya ya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye.